Okay, you're so kind. Thank you very, very much. Really appreciate it. You gonna bring it in for me as well? Yeah, thanks. Oke, jangan ditiru nih ya BTW, bahaya soalnya. Tapi ya, jadi baru balapan kedua sudah mulai aja nih rumor-rumor bermunculan mengenai pergantian atau pertukaran pembalap. Dan gue nggak sangka aja kalau pembalap yang terlibat dalam rumor ini tuh bukan Jack Doohan, melainkan Liam Lawson. Mungkin betul kedua pembalap tersebut merupakan dua pembalap rookie dengan tekanan paling besar menuju 2025 ini. Tapi hari ini gue mau membahas rumor yang aneh ini dan menurut gue harusnya tidak seawal ini dibahas. Gak tau kenapa makin kesini silly season tuh makin liar aja gitu ya. Dan ini baru 2 balapan loh. Dan Red Bull sudah ingin untuk menendang Liam Lawson dari seat kedua Red Bull itu karena underperforming. Dan menurut rumor yang sedang beredar, mereka mau ambil Yuki Tsunoda ke Red Bull. Lalu Liam Lawson ke VCARB lagi kan bang. Mereka dirumorkan sedang approach Alpine untuk minjem Franco Colapinto. No God! No God, please no! 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 Ya, aneh bukan? Ya ini udah mirip-mirip rumor musim lalu yang muncul kembali, tapi kok bisa jadi kayak gini? Gak adil banget untuk Liam yang karena underperform di Red Bull itu jadinya gak hanya kehilangan seat Red Bullnya, tapi juga F1 secara umum. Padahal Pierre Gasly dulu sempat dikasih kesempatan untuk balik ke Toro Rosso, masa ini langsung terkick dari F1 begitu aja ya kan? Emang demen banget kayaknya Red Bull ini dalam merusak karir pembalap muda. Oke, jadi kita bahas perlahan-lahan dulu. Kok bisa kita sampai ke titik pembahasan rumor ini? Jadi kita semua tahu Liam Lawson underperforming dan benar-benar di luar ekspektasi underperformingnya. Dia nggak pernah tembus ke Q2 di 3 sesi qualifying sejauh ini termasuk sprint shootout di Chinese Grand Prix dan belum meraih poin sama sekali. Fun fact juga dia belum juga start dari starting grid. Dia selalu start dari pit lane di 2 balapan tersebut. Seperti di video gue sebelumnya pas hari Senin, ini dikarenakan mobil RB21 itu emang bapuk dan susah untuk dikendarai saat ini. Bahkan oleh Max Verstappen yang emang mobilnya disetel dan dibangun sesuai dengan keinginannya. Untuk pembalap yang baru 11 kali balapan di F1 sebelum musim ini dan 2 track yang dia balapan bersama Red Bull ini juga banyak sekali rintangannya, entah itu track yang dia belum pernah cobain sebelumnya, hujan, dan sprint weekend. Tentu Liam membutuhkan waktu lebih banget untuk nyetel dengan mobil RB21 itu. Dan jujur ya, gue emang expect awalnya bakal sulit. Tapi ya gue bilang di prediksi gue kalau dia nggak tembus Q3 beberapa kali tuh wajar di awal-awal. Namun expect bisa comeback di balapan dan meraih beberapa poin kecil lah. Namun ternyata lebih parah dari dugaan performanya dan bisa dibilang hasil dia sejauh ini emang nggak bisa diterima. Tapi yang gue takutkan juga terjadi di mana jika Liam emang tidak tampil bagus di awal-awal, Red Bull bisa kehilangan kesabaran dan ya muncullah rumor-rumor pergantian pembalap ini dan baru 2 balapan loh ya. Padahal gue juga ada bilang kalau ini adalah momen di mana Red Bull itu harus bersabar karena ini pembalap masih muda banget, belum mendekati kematangan, belum menjalani full musim di F1 sebelumnya dan ya perlu dipoles sampai dia mateng. Teori Saipul 2020 menyatakan bahwa setiap pembalap jika dipoles dengan baik dan benar, pastinya akan berkembang menuju jalan yang benar. Terus mereka pastinya punya alasan kenapa dia dipilih dibandingkan Yuki untuk kursi kedua Red Bull itu. Tapi ternyata Red Bull dan bersabar itu udah kayak Uncle Roger sama Jamie Oliver. Tidak bisa bersatu dan menjadi suatu hal. Masalahnya nih, mereka harusnya bisa memprediksi hal-hal seperti ini ya dalam memilih Liam Lawson. Tapi jika pada akhirnya 2 hasil jelek ini sudah membuat kesabaran mereka habis, ya gimana ya? Mereka malah jadi lelucon sendiri makin kesini dan malah memutuskan untuk ambil second choice mereka. Dan satu hal terpenting yang harus mereka lakukan mulai dari sekarang ialah mencari bibit baru. Cari pembalap bertalenta yang mereka bisa andalkan di masa yang akan mendatang. Max Verstappen gue rasa paling maksimal di Red Bull tuh sampai 2028 aja. Tapi pun gue nggak yakin dia bakal bertahan sampai 2028 itu. Mungkin 2026 paling cepet lah dia itu udah cabut. Dan ini udah 2025 dan lu masih mau andelin dia untuk nge-carry tim ini, lama-lama ini tim bisa jadi HRC di MotoGP semenjak ditinggal Marc Marquez. Paling bagus tuh jadi papan tengah, kalau paling buruknya ya jadi tim papan bawah ya kan. Jadi mereka kembali gagal dengan pembalap masa depan mereka jika rumor ini benar. Mercedes, McLaren, Ferrari udah memiliki pembalap masa depan yang mereka bisa andalkan nanti. Sudah dipoles juga nih perlahan. Tapi Red Bull malah masih mengandalkan Max dan kekuatan persahabatan untuk bisa sukses gitu. Tapi jika Yuki naik, bisakah dia perform? Dan apakah gue setuju? Dari awal gue emang lebih prefer dia yang naik, karena dia yang secara logika tuh lebih siap untuk Red Bull itu. Tapi saat itu gue juga bilang kalau Liam Lawson yang naik ya nggak apa-apa, karena plan jangka panjang itu. Jika Yuki naik, jawaban realnya akan terjawab mengenai
situasi Red Bull sekarang, apakah skill issue atau car issue. Jika Yuki mampu tampil oke dan dia bisa konsisten di top 10, berarti emang harusnya dia yang naik dari awal, dan Liam tuh emang belum siap dan harus lebih siap lagi, makanya dipindah ke Racing Bulls tuh masuk akal aja gitu. Tapi jika dia juga gagal, berarti masalahnya emang ada di RB21 itu. Kebanyakan orang mulai merasa bahwa itu emang lebih ke mobilnya, dan gue setuju emang lebih ke mobilnya pasti ini. Dan jika emang benar, ya Red Bull harus khawatir karena siklus ini terus terjadi dan benar-benar sesuatu yang harus mereka perbaiki segera, karena jika tidak ya makin ngebul nih tim dan makin banyak karir pembalap muda yang hancur. Tapi gue harap jika Yuki naik, dia bisa tampil bagus, karena jujur dia layak banget naik ke Red Bull itu dan sekarang lagi dalam performa terbaiknya. Tapi itu di V-Carb yang emang dinilai lebih ramah untuk dikendarai. Beda lagi jika dia di Red Bull RB21 itu. Yuki sendiri secara kepribadian juga sudah lebih kalem dan dewasa, jadi itu bisa jadi nilai plus yang mereka inginkan dari dia dari dulu. Bukan backingan Honda aja plusnya. Sangat meresahkan. Tapi yang aneh di rumor ini ialah Franco Colapinto naik ke Racing Bulls itu menggantikan Yuki yang naik ke Red Bull. Kayak, hah? What? Alpine udah bayar mahal banget untuk minjem dia dari Williams, jadi gue nggak yakin mereka mau melepaskan dia begitu aja ke Racing Bulls, meskipun cuma peminjaman doang statusnya. Kecuali ini Racing Bulls mau bayar lebih mahal. Bisa lah itu, karena itu win-win solution untuk Alpine. Dipinjam sebentar oleh mereka biar Franco dapat pengalaman tambahan dan dapat duit banyak tentunya. Lagi pula Alpine juga punya banyak reserve driver ini ya kan. Tapi kalau gue jadi Mbak Helmut nih, mending swap biasa aja. Yuki ke Red Bull dan Liam Lawson ke V-Carb. Makanya gue heran kenapa rumor ini juga muncul gitu. Demen banget kayaknya buang-buang duit Red Bull ini ya kan. Tapi ya moto Red Bull sekarang ialah ada yang lebih gampang, lebih mending yang ribet. Selagi Max tetap punya kita, semua beres. Rumor Franco ini membuat gue berpikir ya. Menurut Cartono 2021, pembalap yang di-kick oleh timnya bisa terjadi karena beberapa alasan seperti underperforming, tidak ada backingan finansial, ada pembalap yang lebih bagus di market, dan terjadi pertikaian di dalam tim. Nah ini nih, bisa jadi ini tim campnya Liam Lawson ada kasus sama internal tim Red Bull, karena bisa aja itu yang membuat mereka tuh udah nggak tertarik lagi sama Liam Lawson dan nggak mau ngasih dia kesempatan kedua di Racing Bulls. Emang itu baru pemikiran gue aja, tapi aneh dah pokoknya rumor-rumor ini. Dan pastinya ada sesuatu yang membuat mereka mendorong rencana ini seawal ini, dan ya gue nggak tahu lah apa itu, hanya mereka doang yang tahu. Tapi hari Rabu kemarin, info terbaru ya, gue dapat informasi kalau Alpine ngeblok Franco ke Racing Bulls, sementara keputusan resmi Red Bull bakal nunggu minggu depan, paling cepet lah mungkin ya, dimana Yuki kemungkinan besar bakal naik ke Red Bull itu dan Liam Lawson turun ke Racing Bulls. Setengah dari diri gue mau lihat Liam sebenarnya diberikan kesempatan lebih sampai setidaknya summer break paling maksimal lah untuk situasi saat ini. Namun gue rasa Red Bull nggak mau nunggu selama itu melihat performa dia kayak gimana, tapi gue juga pengen lihat Yuki di Red Bull itu. Tahu dilema gue. Ya apapun itu keputusannya, doakan aja yang terbaik, dan yang penting tetap kawal Dharma Image 10K sebelum akhir tahun. Yeah, boy. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udahlah, rumor ini bikin gue lelah, asli capek gue dah. Ya wes lah. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.